Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desy Nurfiatul Mariam dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas A1 NIM 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang upah dan hak cuti bagi pekerja dalam RUU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih dulu kepada Bapak Yayan selaku dosen pengantar hukum Indonesia karena telah memberikan tugas ini menjadikan saya lebih paham tentang UU dan RUU. Pertama itu pada pasal 79 ayat 2 tentang istirahat panjang dalam UU Ketenagakerjaan. Di sana menyantumkan sekurang-kurangnya cuti selama 2 bulan bagi pekerja 7 tahun dan 8 tahun di perusahaannya, dan bagi pekerja yang selama 6 tahun bekerja di sana mendapatkan cuti selama 1 bulan. Tetapi jika pekerja sudah memakai cuti tersebut, maka pekerja itu sudah tidak akan dapat lagi selama 2 tahun ia bekerja, dan selanjutnya kelipatan ke-6 ia bekerja di sana. Pada pasal 79 ayat 2 dalam RUU Cipta Kerja, pemerintah tidak menyertakan secara jelas tentang hak cuti bagi pekerja atau buruh. Pemerintah menyerahkan semuanya kepada perusahaan. Bisa jadi perusahaan akan berpikir kalau ia memberikan hak cuti itu kepada pekerjanya, perusahaan itu akan merugi. Yang pertama itu karena kekurangan pekerja, yang kedua karena kekurangan ketenagakerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan di perusahaan itu. Pasal 81 tentang cuti haid. Dalam UU Ketenagakerjaan menyantumkan tentang hak cuti bagi perempuan, bagi pekerja perempuan jika ia haid pada hari pertama dan hari kedua. Tetapi dalam RUU Cipta Kerja di sana tidak menyertakan hak cuti bagi pekerja atau buruh perempuan pada hari pertama atau hari kedua haid. Menurut saya kalau seperti itu malah membuat pekerjaan para buruh perempuan atau pekerja perempuan menjadi tidak fokus dan kurang maksimal dalam mengerjakan pekerjaan di perusahaannya. Karena pada saat haid pertama dan haid kedua itu sakit. Upah minimum pada pasal 89 UU Ketenagakerjaan memberikan hak sepenuhnya kepada wilayah tentang minimum gaji pekerja di provinsi dan kabupaten atau kota. Tetapi dalam RUU Cipta Kerja menyediakan upah minimum bagi kabupaten atau kota. Jadi kabupaten atau kota itu disamaratakan di provinsi. Menurut saya kalau disamaratakan gaji provinsinya itu disamaratakan semua provinsi yang ada di Indonesia, karena tidak semua provinsi di Indonesia itu memiliki gaji yang besar, memiliki gaji yang banyak. Kalau gajinya kecil itu sama saja tidak menyelamatkan warga masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Jika RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja akan disahkan menjadi UU, sebaiknya Presiden dan DPR merevisi lagi sebelum disahkannya. Saat merevisi itu ikut menyertakanlah warga masyarakat di perkotaan, pedesaan, provinsi, dan kabupaten. Sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kata-kata saya dalam berucap tadi menyakiti pemirsa yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.